Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatrina Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode numerik untuk menyelesaikan Sen Chaotic Circuit, di mana menggunakan simulasi Python 3 dan akan dibandingkan dengan LTSPy, serta akan dibuat juga GUI untuk mensimulasikan secara 3 dimensinya. Nah, untuk membandingkannya kita lihat sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan matematisnya. Yang pertama di sini dx per dt sama dengan plus ay min bx. Di sini dilihat di sini bahwa inputnya itu minus va dan vx. Jadi kalau misalkan di sininya minus, berarti di persamaannya itu plus, kemudian di sini plus, di persamaannya minus, sehingga didapatkan jika dx per dt sama dengan plus ay min bx, dy per dt min cx kuadrat tambah dy dz per dt sama dengan plus ex min fz. Jadi kita akan mencari konstanta dari masing-masing persamaan tersebut. Yang pertama merumus v out sama dengan minus 1 over lc integral v in dt, atau lebih singkatnya di sini kita akan menghitung konstantanya dulu, yang mana kita mencari a. Di sini resistornya bisa dilihat, ini untuk a, ini untuk b, c, d, e, dan f. Nah, dengan rumus seperti ini didapatkan nilai A adalah 36 kali 10 pangkat 3, B 36 kali 10 pangkat 3 karena resistornya sama, kemudian C-nya itu 1 kali 10 pangkat 3 ohm, di sini ini satuannya ohm, kemudian D-nya 27 kali 10 pangkat 3, E-nya 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000 ohm, F-nya itu 3 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian untuk solusi sistem rungkut 4 ini untuk variabel X seperti ini, dimana XY plus 1 tambah dengan XY plus KX1 tambah 2 KX2 tambah 2 KX3 ditambah KX4 per 6. Untuk KX1 nya jadi H dalam kurung AY1 tambah AYI ditambah BX1, kemudian KX2 nya yaitu ini BXI, kemudian KX2 nya seperti ini, dan KX3 serta KX4 atau variabel Y-nya itu solusi rungkutannya seperti ini. Nah, di sini YI plus 1 sama dengan YI plus KY1 tambah 2 KY2 tambah 2 KY3 tambah KY4 dibagi 6. Kemudian untuk KYI satunya yaitu H dalam kurung C, konstanta C dikali XI ZI plus DYI. Kemudian ini untuk KY2 nya seperti ini. Ini untuk KY3 dan KY4. Kemudian di sini ada variabel Z-nya, dimana ini solusi dari rungkutannya. Kemudian ini untuk KZ1, KZ2, KZ3, dan KZ4. Nah, jika kita menggunakan solusi seperti matematis seperti ini, maka akan lumayan susah untuk mencarinya. Jadi kita menggunakan diferensial langsung numerik menggunakan sistem Python. Lanjut, di sini adalah rangkaian dari LTSPy yang telah kita buat, yaitu simulasi untuk Sen Chaotic Circuit. Di sini tuh untuk menghasilkan perilaku yang chaos. Nah, jadi di rangkaian ini kita bisa lihat rangkaiannya. Ini merupakan operational amplifier yang disusun sebagai integrator dan inverting amplifier. Nah, kemudian bagian integrator ini berfungsi untuk melakukan proses integral terhadap sinyal sesuai dengan bentuk persamaan diferensial dari sistem chain. Kemudian untuk inverting amplifier ini digunakan untuk memberikan tanda negatif pada sinyal sesuai dengan persamaan matematisnya. Nah, di sini ada komponen resistor dan kapasitor untuk menentukan konstanta waktu integrasi, sedangkan sumber tegangan op-amp ini untuk membatasi operasi rangkaian. Nah, jadi di sini kita akan mensimulasikannya. Kita akan mencoba ke yang ini tuh Vx, Vy, dan Vz. Jadi kita akan mencoba grafik terhadap waktu Vx terlebih dahulu. Jadi grafik Vx seperti ini grafiknya. Kemudian kita tambahkan, dibikin 3 garis ini. Nah, ini untuk Vy-nya kita klik di sini. Ini seperti ini. Dan ini untuk yang Vz-nya. Jadi di sini ada grafik terhadap waktu atau time series. Yang pertama adalah Vx, ini Vy, dan ini Vz terhadap waktu. Nah, kemudian di sini kita akan membentuk sebuah ruang fasa
ruang pasar di sini kita delete dulu biar hanya jadi satu. Nah di sini VX misalkan kita ubah menjadi grafik VX terhadap VY misalkan VY. Nah untuk grafiknya yaitu seperti ini. Untuk grafik VX terhadap VY. Kemudian di sini jika kita ganti VX terhadap VZ. Nah grafiknya seperti ini. Kemudian jika kita ganti ini VY terhadap VZ seperti ini. Kemudian jika VY terhadap VX seperti ini. Kemudian jika di sininya VZ, dan di sini seperti ini, VZ terhadap VX seperti ini. Jika terhadap Y, ruang pasarnya seperti ini. Jika misalkan kita coba terhadap Z, berarti ruang pasarnya tidak ada ya, karena garis miring lurus seperti ini. Terhadap Y. Nah, jadi di sini tuh bentuk elips yang berlapis-lapis ini tuh menunjukkan bahwa sistem ini bergerak dalam lintasan dinamis yang sangat sensitif terhadap kondisi awal. Yang artinya perubahan kecil pada kondisi awal VY dan VZ ini bisa menghasilkan lintasan yang sangat berbeda di grafik. Nah, jadi ciri khas sistem chaos ini yaitu meskipun deterministik, hasilnya tampak acak. Nah, ini merupakan hasil dari ruang pasarnya. Kemudian akan dibuktikan menggunakan program Python. Jadi solusi numerik dari rumput 4 menggunakan program Python. Nah, untuk membuat program Python tersendiri, kita harus membuat kode pemrograman print solution. Jadi modul ini tuh dipakai untuk menampilkan solusi numerik dari persamaan diferensial. Nah, di sini bagian print head ini untuk membuat header table, yaitu kolom nilai X dan Y setiap komponen. Kemudian print line mencetak nilai X dan Y, dan variabel frekuensi di sini. Jadi frekuensi untuk memberi nilai solusi tiap iterasi, tiap jumlah iterasi, serta untuk memberi nilai solusi awal dan akhir. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita harus mempunyai modul rungkutan 4. Nah, di sini rungkutan 4. Di sini tuh modul rungkuta yang kita buat sendiri, di mana X dan Y ini untuk mengintegrasi F, X, Y, X stop dan H. Kemudian di sini tuh terdapat X, Y kondisi awal, kemudian X stop nilai akhir, dan H interval X yang digunakan, serta F fungsi ingin dicari solusinya. Nah, di sini tuh ada fungsi, yaitu rumus dari rungkutan 4 yang telah kita cari menggunakan perhitungan matematis, di mana misalkan untuk mencarikan 0 itu slope awalnya, kemudian ini K0 ini slope di tengah, dan ini slope di akhir, sesuai dengan rumus matematisnya rungkutan 4. Kemudian ini untuk menyimpan nilai X, untuk menyimpan nilai Y. Nah, dengan cara ini yaitu merupakan yang terdapat rumus dari rungkut 4-nya, rungkutan 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan time series. Untuk membuat grafik time series, di sini kita akan mencoba merunningnya terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini, sama kayak tadi yang di AltSpice. Nah, jika misalkan kita jelaskan terlebih dahulu kodenya, di mana kode ini tuh untuk mensimulasikan rangkaian chain chaotic circuit dengan metode numerik rungkutan 4. Nah, kemudian hasil grafiknya itu seperti time series. Nah, kemudian di sini ada import library yang digunakan. Ini merupakan modul yang telah kita bikin sebelumnya, Prinsol dan rungkutan 4. Kemudian di parameter chain chaotic circuit. Nah, parameter ini tuh parameter yang kita cari menggunakan matematis tadi. Jadi kayak konstanta dari A sampai F, sesuai dengan
besar dari input di sini. Nah, di sini kan misalkan tadi sesuai dengan solusi matematisnya yang telah dijelaskan di awal. Nah, kemudian di sini ada persamaan diferensial Chen-Chaotic-nya yang karena tadi kan di sininya kalau misalkan di sininya minus berarti di sininya plus. Jadi AY ini kan VY, VX, VJ, jadi ini itu merupakan hasil dari input dari sininya. Kemudian di sini tuh ini dx per dt, dy per dt, dan dz per dt terhadap waktu semuanya. Nah, ini untuk men-setting awal, dimana x itu waktu awal simulasi, kemudian x stop ini waktu akhir simulasi, y0 ini kondisi awal, kemudian h itu step size lebih kecil lebih akurat, kemudian frekuensinya itu 100, jadi untuk percetakan hasilnya. Nah, ini untuk mengintegrasi dan membuat grafiknya. Nah, kemudian kita lihat grafiknya di sini. Nah, ini grafik dari Chen-Chaotic circuit untuk X, Y, dan Z. Nah, kemudian yang pertama ini kan ini dibuat grafiknya menggunakan matlatlib. Ini merupakan grafik X terhadap waktu, ini grafik Y terhadap waktu, dan ini grafik Y terhadap waktu. Jika kita bandingkan di sini dengan LT-SPICE yang telah kita buat tadi, kita bisa membandingkannya. Kita running lagi. Misalkan di sini ini untuk VX kita buat menjadi 3 lagi. Nah, ini untuk yang VX. Ini yang VY dan ini yang VZ. Nah, jadi bentuk grafiknya sama dengan LT-SPICE dengan yang kita simulasikan menggunakan kode Python. Jadi ini untuk menggambarkan rangkaiannya, ini untuk kode Pythonnya simulasinya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang pasanya. Ruang pasa yang tadi telah dijelaskan. Di sini tuh yang pertama kita mengimport seperti biasa modul-modul yang digunakan, kemudian ini parameternya, konstanta yang telah kita cari, kemudian ini fungsi sistemnya yaitu tadi seperti tadi, dan ini untuk men-setting numeriknya. Jadi untuk waktu nolnya, kemudian waktu akhirnya, ini untuk integrasinya, serta di sini ada diagram fase untuk 2 dimensinya. Nah, kemudian kita akan running. Di sini menghasilkan 3 buah grafik ya, grafik X terhadap Y fase. Ini terlalu dekat, kita coba. Ini grafik X terhadap Y, ini grafik X terhadap Z, dan ini grafik Y terhadap Z. Nah, jadi yang pertama ini solusi dari ruang pasa. Jadi dapat untuk memvisualisasikan perilaku kompleks dari sistem chain-like. Diagram fase yang dihasilkan ini memperlihatkan struktur lintasan yang rapat dan berlapis, khas dari sistem non-linear dan sensitif terhadap kondisi awal. Jadi tergantung kondisi awalnya, dan ini tuh jika gerakan acak bersifat chaos. Nah, misalkan kita bandingkan dengan yang tadi di LT-SPICE, jika kita hapus terlebih dahulu, ini misalkan VX terhadap Y, berarti ini udah VX, di bawahnya diganti menjadi VY. Nah, grafiknya sama ya seperti ini. Kemudian VX terhadap VZ, kita coba. Nah, grafiknya juga sama persis dengan yang di Python. Kemudian jika
Y terhadap Z, kita ganti ininya menjadi Y. Nah seperti ini. Jadi solusi dari numerik dari untuk ruang pasar ini sudah terbukti berhasil. Nah untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba QI-nya atau simulasi berjalannya. Baik, di sini saya akan mensimulasikan dari rangkaian chain chaotic ini menggunakan GUI. Jadi untuk mensimulasikan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensinya, di sini sudah mengimport file dari Fluent Solution dan Runkut 4. Kemudian di sini untuk membuat rangkaiannya. Nah ini untuk logikanya di sini menggunakan solusi matematis yang telah kita buat sebelumnya. Ini juga untuk rangkaian simulasinya kita coba running dan modul. Di sini ada parameter nilai konstanta yang telah kita cari, kemudian kondisi awal untuk 1, konten nolnya itu berarti waktu awal, ini waktu akhirnya kita menggunakan 5, mencoba untuk 5 karena 1 terlalu sedikit. Nah ini untuk hanya itu step side-nya. Kemudian kita akan coba simulasi. Nah ini merupakan hasil dari time series satu dimensinya, dimana untuk time seriesnya itu untuk simulasi chain chaotic semuanya, X, Y, Z, kemudian X terhadap waktu, Y terhadap waktu, dan Z terhadap waktu. Nah untuk selanjutnya untuk dua dimensi seperti ini sama seperti yang kita gambarkan baik itu di LTSPy maupun di Python yang langsung, bukan GUI-nya. Kemudian untuk tiga dimensinya kita coba play. Nah di sini tiga dimensi dipercepat. Jadi ini bukan garis-garis dari sinyal chaosnya. Jadi sinyal chaosnya itu seperti ini, sama persis tapi dalam bentuk tiga dimensinya. Nah di sini pun kita bisa menggantinya, misalkan konstantanya mau kita ganti, jadi misalkan di sininya mau jadi 26.000, kemudian 1000-nya ganti jadi 27.000, ini 28.000. Kita akan mensimulasikannya. Untuk time size seperti ini, sangat banyak sekali. Ruang pasarnya seperti ini, ruang pasarnya banyak. Misalkan kita ganti ininya menjadi 16. Nah untuk time size-nya seperti ini. Untuk ruang pasarnya sangat chaosnya banyak sekali nih, dan bentuknya seperti ini untuk tiga dimensinya. Kita akan coba play. Nah seperti ini jika konstantanya kita ubah-ubah. Jadi solusi ini tuh merupakan solusi numerik untuk rangkaian chain chaotic yang telah kita buat di LTSpice. Nah mungkin juga sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.